Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Selamat datang kami sampaikan kepada seluruh jamaah kajian Jumat malam Masjid Ar-Royan. Tema pada kajian malam hari ini yakni benarkah Rasulullah SAW melakukan Holocaust dalam peristiwa Khandaq, yang akan dibimbing langsung oleh Ustadz Muhammad Hatta dari Kediri. Sebelum kajian dimulai, diinformasikan kepada seluruh jamaah untuk mengkondisikan alat komunikasi berupa HP dan sejenisnya agar nantinya tidak mengganggu kesungguhan kita dalam mendengarkan kajian. Yang kedua, kajian akan dihentikan sejenak ketika memasuki waktu sholat Isya dan akan dilanjutkan kembali ketika adzan Isya selesai dikumandangkan. Demikian informasi. Selanjutnya untuk Ustadz Muhammad Hatta, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Mudabbir, Al-Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kula panjenengan sami untuk bisa bermuwajahah di salah satu bait di antara bait-bait Allah yang lain. Rumah Allah yang di dalamnya insyaallah kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadiri majelis-majelis di rumah-rumah Allah, tempat sujud dan rukuk kita, maka insyaallah di atas kita malaikat rahmat akan mendoakan kita semua, memohonkan ampun kepada Rabb semesta alam atas khilaf dosa dan kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita berharap dengan menghadiri majelis seperti ini, selepasnya, seba'danya, sepulangnya, ada sekian banyak khilaf salah dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa hati kita dikuatkan untuk meyakini dengan keyakinan yang penuh tanpa keraguan bahwa sebaik-baik hamba yang Allah pilih untuk kita jadikan sebagai uswah dan qudwah dalam kehidupan kita semata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mencintainya adalah bagian dari keimanan, yang itba atasnya adalah bagian dari perintah dalam syariat, yang menetapi apa-apa yang telah diajarnya adalah diajarkan oleh beliau adalah sebuah keharusan. Maka sebagai seorang muslim dan mukmin tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali menapaki jalan yang memang beliau contohkan, ajarkan dan perintahkan. Sehingga Dr. Abdul Karim Zaidan di dalam kitab Al-Mustafad fi Qasasil Quran menyebutkan jalan menuju Allah itu panjang, Bapak Ibu, panjang. Dan jalan itu bukan hanya panjang tetapi juga tidak banyak yang melewati atau melaluinya. Jalannya panjang, tidak banyak yang melewatinya, banyak halangan dan rintangan. Tetapi untungnya kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk sampai di ujungnya.
cukuplah kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di Ali Imran 102 Allah menyampaikan, dan janganlah engkau menghadap Allah kecuali dalam keadaan telah berserah diri. Jadi Allah tidak menghendaki kita sampai di ujung jalan itu, tetapi cukuplah kita meninggal di atas jalan itu. Jadi jalannya panjang, tidak banyak yang melalui dan melewatinya, banyak tantangan dan rintangan, dan Allah tidak menghendaki dan memaksa kita untuk sampai di ujungnya, tetapi cukuplah bagi panjenengan dan saya untuk meninggal di atas jalan itu. Itu yang kemudian membuat kita bersyukur menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pada malam hari ini, sebagaimana kajian-kajian sebelumnya, kami mendapat amanah untuk menyampaikan bagian kajian Sirah Nabawiyah. Dan kami mohon para gurunda kami seluruhnya untuk kemudian meluruskan manakala ada kalimat, ada hujah yang kurang tepat, agar kiranya umat mendapatkan manfaat dari ilmu yang terbagi hari ini. Bunda yang dirahmati Allah, judul yang disampaikan oleh saudara kami tadi, Akhul Karim, beliau menyampaikan bahwa malam hari ini atau petang hari ini judulnya agak serem, Pak. Karena berkaitan dengan sebuah peristiwa yang kemudian sampai hari ini menjadi hal yang sifatnya debatable. Perdebatan, bahkan perdebatannya mendunia. Peristiwa yang saya maksudkan adalah Holocaust. Peristiwa yang dinisbatkan kepada seorang laki-laki yang terlahir di Austria, tumbuh besar di Wina, seorang laki-laki yang kelak akan menjadi pemimpin utama dari sebuah faham yang kemudian dikenal sebagai Nazi. Basic fahamnya fasisme, termasuk di dalamnya mungkin kalau di Italia kita mengenal Benito Mussolini. Laki-laki yang saya maksudkan adalah Adolf Hitler. Seorang pemimpin yang pernah muncul di pelataran politik dunia, dikenal di ujung Perang Dunia Pertama, diangkat menjadi seorang pemimpin besar Jerman 1932, dan kemudian meninggalnya dalam keadaan bunuh diri setelah kemudian dia mengalami keterguncangan atas kekalahan-kekalahan dalam pertempuran di Perang Dunia Kedua. Ada beberapa catatan menarik kenapa kemudian kita kaitkan penjelasan ketika Rasulullah SAW menghukum komunitas kabilah Bani Quraidah Yahudi di Madinah, bagian selatan Madinah, perbukitan selatan Madinah, dengan cara mengeksekusi mereka, yang kemudian sebagian orientalis yang tidak jujur, saya katakan tidak jujur dan sangat tidak jujur, mereka kemudian mengambil sebagian dan membuang sebagian besar yang lain informasi berkaitan dengan Bani Quraidah, sehingga kemudian mereka memberikan labeling yang sangat menyakitkan bagi kaum muslimin. Apalagi penikmat Sirah Nabawiyah, pencinta Rasulullah, itu pasti akan sangat tidak nyaman dengan ungkapan para orientalis yang tidak jujur tersebut, yang mengatakan bahwa eksekusi yang dilakukan oleh kaum muslimin di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah terhadap Yahudi Bani Quraidah memiliki kemiripan dengan apa yang dilakukan oleh Adolf Hitler terhadap kurang lebih 6 juta Yahudi di Eropa. Angka 6 juta ini pun debatable. Jadi kalau kemudian kita membaca dari berbagai rujukan, apa yang dilakukan oleh Adolf Hitler ini kemudian menewaskan kurang lebih 6 juta masyarakat Eropa atau orang Eropa yang terindikasi mereka Jews, mereka Yahudi. Ada beberapa catatan penting nanti kenapa kemudian Adolf Hitler ini memiliki kebencian yang sangat terhadap komunitas Yahudi. Beberapa waktu yang lalu ketika kami menyampaikan materi berkaitan dengan Sirah Nabawiyah kepada panjenengan semua, semoga masih ingat,
kami sampaikan bahwa topografi Madinah, ya, secara geografis Madinah itu memang unik. Karena bagian timur dan baratnya secara alami terlindungi oleh Herat. Bebukitan batu hitam yang dibentuk dari lahar yang mengalami proses pembekuan selama ratusan tahun. Sehingga kemudian menjadi perbukitan hitam. Jadi kalau kemudian kita berada di Madinah, kemudian kita menuju ke arah timur dan baratnya, kita akan ketemu dengan model perbukitan yang seperti itu. Kalau panjenengan berada di makam Baqi Al-Gharqad, kemudian menengok ke arah utara, maka panjenengan langsung menghadap sebuah bukit, sebuah gunung yang dikenal di dalam sejarah karena di lembah bukit tersebut pernah terjadi sebuah pertempuran yang di dalam pertempuran tersebut Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain teranggap mengalami kekalahan dari musyrikin Makkah di bawah kepemimpinan Abu Sufyan Al-Harb yang waktu itu tentara kavalerinya yang jumlahnya 200 ekor kuda itu dipimpin oleh Khalid bin Walid yang masih belum muslim. Tahun ketiga Hijriah. Muslimnya Khalid bin Walid nanti di tahun ke-7 Hijriah. Artinya 4 tahun sebelum beliau muslim itu pernah memukul mundur pasukan muslimin. Karena ketidakpatuhan dan ketidaktaatan para pemanah yang diposisikan di Jabal Rumat. Disebut Jabal Rumat karena tempat memanah itu ya. Saya bilang panah langsung ada panah meluncur tadi Pak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, posisi Madinah itu timur baratnya perbukitan, batu hitam. Kemudian sisi utaranya Jabal Uhud, itu berarti wilayah yang paling terbuka. Karena di wilayah selatan Madinah itu dihuni oleh 3 Yahudi, komunitas Yahudi. Lebih tepatnya sejatinya 2 komunitas Yahudi karena Yahudi Bani Qainuqa itu sebenarnya ada di pusat kota Madinah dan menguasai pasar di sana. Jadi ketika Rasulullah hijrah hadir pertama di Madinah, waktu itu namanya Yasrib bersama para sahabat, para muhajirin. Waktu itu Madinah dihuni oleh Aus dan Khazraj sebagai penghuni resmi Madinah dari bangsa Arab. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Yahudi yang terbagi menjadi 3 kabilah besar. Ada Bani Qainuqa yang ada di pusat kota Madinah, mereka adalah penguasa ekonomi Madinah. Kemampuan berdagangnya luar biasa, pasarnya dikelola sangat piawai secara manajerial. Sehingga kemudian Aus dan Khazraj sangat bergantung kepada Bani Qainuqa di dalam hal perdagangan. Sedangkan 2 yang lain, yakni Bani Nadir dan Bani Quraidah, ini posisinya di bagian selatan Madinah di area perbukitan. Dan secara umum orang-orang Yahudi itu kalau memiliki apa-apa yang mereka anggap sangat berharga, maka proses proteksinya juga sangat. Dibangun kemudian semacam benteng atau ghetto begitu kalau dalam bahasa Romawi. Kemudian pohon-pohon kurma mereka itu dilindungi dengan pepohonan yang sangat rapat agar supaya tidak mudah untuk dilewati orang dan seterusnya. Dan bagi Rasulullah itu menguntungkan. Karena kemudian Madinah itu menjadi timur dan baratnya secara alamiah terlindungi oleh bukit batu hitam atau Herat, Harrah tadi. Kemudian bagian selatannya itu secara buatan terlindungi oleh kebun-kebun Yahudi tadi itu. Sehingga bagian Madinah yang paling terbuka untuk diserang tinggal utara. Makanya nanti Khandaq itu dipasang di sana, parit itu digali di sana. Posisinya begitu. Apa kaitan dengan Holocaust? Siapa yang dimaksud dengan Yahudi yang menjadi korban pembantaian kaum muslimin Madinah? Yang dimaksud adalah Bani Quraidah. Nanti kita lihat bagaimana interaksi kaum muslimin dengan Bani Quraidah. Qainuqa itu penguasa perdagangan. Ini yang pertama diusir oleh Kanjeng Nabi, Pak. Kemudian yang kedua Bani Nadir, itu penguasa wilayah pertanian, daerah-daerah subur mereka punya bersama dengan Bani Quraidah. Bani Nadir itu punya tokoh sentral namanya Huyai Al-Akhtab. Siapa Huyai Al-Akhtab itu? Huyai Al-Akhtab ini nantinya Pak akan menjadi mertua Rasul. Jadi Rasulullah itu pernah punya mertua seorang Yahudi, tokoh nomor 1-nya.
punya putri namanya Sofia binti Huyai al-Akhtab. Tapi ketika sang putri dinikahi Rasul, ayahnya sudah meninggal, Pak. Jadi ibunda kita Ummul Mukminin Sofia binti Huyai al-Akhtab radhiyallahu anha itu ketika dinikahi Rasul, ayahnya sudah meninggal, Huyai al-Akhtab. Jadi dia adalah tokoh Bani Nadir. Kemudian yang ketiga adalah Bani Quraidah. Dan uniknya begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang Yahudi ini yang tinggal di Madinah itu adalah orang-orang yang menurut riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi informasi ini kita dapatkan dari sahabat Abu Hurairah. Beliau menyampaikan bahwa orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu adalah Yahudi-Yahudi yang terdiaspora dari berbagai wilayah, khususnya Babylon. Setelah ada seorang raja yang kita kenal dalam bahasa Latin dengan sebutan Nebukadnezar, itu mengalami atau melakukan pembantaian terhadap Yahudi secara masif itu ya, sehingga kemudian Yahudi dari Babylon terdiaspora, mencar-mencar. Yahudi yang mencar-mencar ini, di antara mereka ini adalah Yahudi-Yahudi yang masih ngugemi kitab Taurat yang meskipun sudah mengalami perubahan di sana sini, tetapi ada bagian-bagian yang masih clear, masih murni, masih genuine. Sehingga kemudian apa yang terjadi, Yahudi-Yahudi yang terdiaspora dari Babylon, Babylon itu posisinya antara dua sungai paling strategis di Persia. Sungai apa, Pak? Tigris dan Eufrat. Budaya pertama yang muncul salah satunya dianggap paling tua itu budaya Mesopotamia di sana. Lah Babylon itu di sana. Nabi Ibrahim itu lahir di sana, di Ur. Ketika kemudian sudah terdiaspora, sebagian kemudian lari ke bagian Asia Barat ini. Sampai kemudian mereka menemukan sebuah daerah dan wilayah yang mirip dengan wilayah yang secara geografis, topografinya digambarkan dalam Taurat, Pak. Dan itu ketemunya Yasrib. Jadi mereka bertemu dengan Yasrib itu langsung, lah ini yang dimaksud oleh ayat kita, oleh ayat dalam kitab suci kita. Disinilah kelak Nabi terakhir itu akan melabuhkan ajarannya. Jadi mereka kemudian bersukacita menemukan Yasrib karena mereka menganggap, mereka berharap bahwa apa yang dikabarkan oleh Taurat, kelak Nabi terakhir itu akan hadir muncul di sana dan merupakan bagian dari keluarga Bani Israel. Bani Israel berarti keturunan Yakub. Karena Yakub alaihissalam itu Allah menyebutnya, memanggilnya dengan Israel. Maka anak Yakub adalah Bani Israel. Jadi mereka berharap kemudian anak-anak Yakub, anak-anak Ishak itu kemudian menjadi pelanjut kenabian atau kerasulan yang terakhir, sehingga mereka berharap di Yasrib nanti mereka akan menyambut datangnya Nabi terakhir yang berasal dari terahnya Yakub alaihissalam. Tetapi kan kemudian boten, tapi kan kemudian tidak. Dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang memiliki beberapa anak yang kita kenal, paling kita kenal ada dua, yakni Ismail dan Ishak. Dari Ishak ini kemudian lahir Yakub, dari Yakub kemudian lahir Yusuf, dari Yusuf kemudian terus ke bawah sampai kita berjumpa dengan Musa alaihissalam, sampai kemudian kita ketemu dengan Zakaria, sampai kemudian ketemu dengan Isa dan Yahya yang sepupuan ini, sampai kemudian keseluruhan dari proses kenabian dan kerasulan dari sisi nasab Bani Israel itu ditutup di Nabi Isa alaihissalam itu. Jadi mereka berharap sebenarnya pasca Isa alaihissalam itu hadir Nabi dari terah yang sama. Tapi ternyata kan tidak, bukan dari Yakub, bukan dari Ishak, tapi dari Ismail. Itu yang mengecewakan, Pak. Jadi kalau kemudian panjenengan itu darah biru, kalau saya kemarin pas saya agak berdarah itu darah saya merah, Pak, mohon maaf, saya bukan kalangan ningrat, Pak. Jadi kalau panjenengan darah biru dan kemudian secara kultural panjenengan merupakan bagian keturunan raja-raja, Raja Jombang, Jombang itu kerajaannya apa toh, Pak?
Ya Jombang Mojokerto gabung Mojopahit gitulah Pak. Jadi ketika kemudian panjenengan itu keturunan raja-raja, dari Raja A, Raja B, kalau kemudian kita berbicara hari ini yang masih ada, katakan kemudian Pakubuwono atau Hamengkubuwono, 1, 2, 3, 4, sampai 10. Maka berharap kemudian kekuasaan itu berikutnya akan dilanjutkan dengan Hamengkubuwono 11. Wajar napa mboten? Kinten-kinten, harapan seperti itu. Wajar. Tapi ternyata tidak. Tapi ternyata ketika kemudian muncul pemimpin berikutnya tidak dari terah yang diharapkan itu. Tidak berasal dari darah biru sebagaimana harapan mereka, darah biru versi mereka. Kok kemudian munculnya dari cabang nasab yang lain, itu mengecewakan. Sehingga kecewaan secara psikis ini menjadikan mereka memusuhi Rasul bukan karena ajarannya, Pak, tapi karena orangnya. Beda dengan Mekah ya. Mekah itu Pak, mencintai Muhammad sejak 0 tahun, sejak lahir. Sampai kemudian baru dimusuhi ketika beliau mendapat wahyu. Jadi Mekah itu, musyrikin Mekah itu memusuhi Rasul bukan karena figurnya, orangnya, personalnya, tapi ajarannya. Karena dianggap tidak menguntungkan mereka ajarannya. Tapi kalau Yahudi di Madinah itu beda. Mereka memusuhi Rasul bukan karena ajarannya. Karena ajarannya beririsan, banyak beririsan. Tetapi mereka memusuhi Rasul atau menganggap musuh karena kecewa secara personal. Kenapa kok kemudian yang hadir Muhammad yang bukan keturunan Ishak? Kok keturunan Ismail? Pun clear nggih, kita tahu bedanya kenapa mereka memusuhi. Karena dari sini nanti akan menjadi panjang, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dari sini kemudian menjadi panjang nanti, ini saya lanjutkan terus tidak apa-apa Pak ya. Jenengan mendengarkan ono suarane ora ono rupane. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, tapi mic-nya bisa bunyi Pak. Ini khusus memang untuk menghilangkan wajah ini. Allahu Akbar. Baik, jadi Bunda yang dirahmati Allah, itu dua prinsip yang sangat membedakan antara permusuhan yang dilakukan oleh musyrikin Mekah terhadap Rasul dengan Yahudi Madinah terhadap Rasulullah SAW. Itu catatan pertama kita. Nih. Catatan kedua, tadi saya sampaikan di antara kabilah Yahudi yang jumlahnya 3 itu, Qainuqa, Nadir dan Quraidah, itu yang pertama kali kemudian dikeluarkan dari Madinah oleh Rasulullah SAW adalah Qainuqa. Kenapa? Atau asbabnya apa? Mereka kemudian diusir oleh Rasulullah dari Madinah. Sehingga pada akhirnya di tahun kelima Hijriah, disebut tahun kelima Hijriah itu berarti 5 tahun pasca Rasul Hijrah. Usia Rasulullah berarti 58 tahun. Jadi pada saat usia Rasulullah 58 tahun itu Madinah sudah bersih dari dari Yahudi. Madinah bersih dari Yahudi. Apa sebabnya? Sehingga kemudian para orientalis menuduh Kanjeng Nabi antisemit. Gak suka dengan Yahudi dan keturunannya. Mereka sangat tidak jujur. Yang pertama Qainuqa, meskipun Adolf Hitler kaitannya dengan Quraidah nanti. Qainuqa itu penguasa pasar. Dan ketika kemudian mereka menjadi penguasa pasar, Pak, maka kinten-kinten kira-kira kalau ada pasar bagus, manajemennya, pengaturannya, tata letak barang-barang yang dijual, itu kemudian kita nyarinya enak, masuknya nyaman, dingin dan seterusnya. Kemudian di sampingnya ada toko yang namanya tokonya Muslim misalnya, toko Assalam. Tapi ketika panjenengan masuk itu noto barangnya ruwet, dolei barang wangel, kadang tisu campur misalnya Pak, bawang putih dan seterusnya. Jenengan masuk itu mencari barangnya ruwet, masuk kemudian kondisi tidak nyaman, sambutan dari yang jaga juga enggak nyaman. Saya pernah mengalami Pak ya, di sebuah kota memasuki sebuah minimarket namanya nuansanya Islami, tapi ketika kita masuk itu tidak mendapatkan sikap dan nuansa yang Islami. Sehingga kemudian muncul rasanya kecewa itu ya, dalam tanda petik.
Jadi ketika kemudian Yahudi itu membuka pasar di tengah-tengah Madinah, namanya Pasar Qainuqa, karena pemiliknya Bani Qainuqa. Itu kemudian menjadi jujukan banyak orang termasuk kaum muslimin. Kadang kemudian mereka lebih nyaman belanja di situ. Sampai kemudian nanti Rasul membuat pasar sendiri. Jadi mereka merasa nyaman saja. Sama dengan kalau di sini ada sebuah pusat pertukuan besar. Katakan namanya apa Pak ya, misalnya Pak ya. Dahsyat gitu aja Pak. Supermarket Dahsyat. Wah tokonya itu kalau masuk jenengan nyaman, penataan barangnya nyaman, enak dilihat. Macam-macam harganya bersaing, kemudian pelayan tokonya pramu, niaganya jenengan masuk juga nyaman menunjukkan Bapak mau dibantu apa, nyari apa, butuh keranjang atau tidak. Ketika jenengan pulang disampaikan selamat jalan, semoga nyaman Pak, dan seterusnya. Kemudian panjenengan punya teman yang punya toko atau sahabat atau siapapun yang tadi namanya Islami tapi lebih ruwet Pak. Ada barang-barangnya penataannya ruwet, tidak ada sambutan nyaman dan seterusnya. Kira-kira kaum muslimin memilih belanja di tempat A atau B, Pak? A. Maka hari itu sebagian kaum muslimin itu masih belanja di tempat Bani Qainuqa. Ketika kemudian dia berbelanja, orang-orang Bani Qainuqa itu sudah memiliki sentimen berat terhadap orang-orang yang mengikuti milah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Aus dan Khazraj kemudian sudah mulai mengikuti milah Rasulullah. Kemudian yang kedua dari sisi tampilan mereka juga menunjukkan perbedaan Muslim dan bukan Muslim. Sehingga kemudian tahu, sampun isan atau Pak? Dereng toh? Sehingga kemudian mereka tahu ketika ada seorang wanita yang sedang berbelanja bahwa dia muslimah. Dari mana? Bajunya. Itu saja menunjukkan, dari kisah ini, dari hadis ini, itu saja menunjukkan bahwa yang namanya jilbab itu bukan baju budaya Arab atau kultur Arab. Yahudi saja bisa bedakan Pak, ini muslimah itu. Jadi ketika dia berbelanja tahu kalau ini muslimah. Sudah memakai penutup aurat rapat ya. Kecuali wajah dan telapak tangan. Maka kemudian mulai digoda, mulai dilecehkan. Waktu itu dia pakai niqab, disuruh buka niqabnya, enggak mau. Sampai kemudian oleh salah satu pedagang Yahudi di sana dibuat alat ya, dicantol nih alat Pak, antara kepala kemudian dan bagian belakang punggung. Sehingga kalau dia berdiri, bagian belakang punggungnya ini kebuka auratnya Pak. Dan ketika dia kebuka auratnya, orang-orang Yahudi di pasar itu langsung guyu Pak, kemekel. Loh, kalau dalam bahasa Jombang Pak ya, Mojokerto. Saya tadi dari Mojokerto Pak. Loh, ketok itu Pak. Mereka tertawa-tawa sambil menunjuk-nunjuk. Si wanita ini kemudian menjerit sampai kemudian ada seorang laki-laki muslim yang tahu. Maka kemudian laki-laki Yahudi yang mempermalukan saudari seakidahnya ini langsung dibogem Pak. Mungkin bogemnya 3/4-nya Musa alaihissalam. Kalau Nabi Musa alaihissalam ketika bogem orang Kipti, itu kan langsung pakai tangan kanan dan game over. Berarti kanan kuburan, kiri rumah sakit itu Pak. Itu kelasnya Musa alaihissalam. Lah laki-laki ini beberapa pukulan dan ternyata orang itu tewas. Ketika dia tewas maka kemudian orang-orang Yahudi yang ada di sekitar pasar Qainuqa itu geruduk laki-laki muslim ini. Dipukuli sampai kemudian syahid. Ketika kemudian beliau ini meninggal dikabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika dikabarkan itu terjadi pasca perang Badar. Jadi ada kaitannya begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pasca perang Badar, ketika kaum muslimin memenangkan pertempuran dan pertarungan yang suatu saat mungkin kita akan bahas juga Pak ya. Dahsyatnya perang Badar dan keimanan para sahabat sehingga mendapatkan kedudukan penting di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Jadi pasca pertempuran Badar yang sangat heroik itu, 313 pasukan melawan 1000 pasukan lebih. Perjalanan pertempurannya hanya 2 jam dan kaum muslimin menang. Telak menewaskan 70 lawan dan yang ditewaskan gak main-main termasuk
6-7 tokoh terbesar mereka. Termasuk Amr bin Hisham atau Abu Jahal, termasuk Utbah bin Rabi'ah, termasuk Syaibah bin Rabi'ah, termasuk Al-As bin Wa'il, termasuk Utbah bin Abi Mu'id dan seterusnya. Ini orang-orang tokoh-tokoh kelas wahid yang tewas. Bukan hanya itu, kemudian kaum muslimin menawan 70 tentara musyrik. Jadi memang Badar itu Masya Allah. Ketika kemudian kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran Badar, komentar orang-orang Yahudi utamanya Qainuqa, mereka langsung komen begini dengan sinisme mereka. Yang dikalahkan Muhammad dan pasukannya itu adalah orang-orang yang memang tidak piawai bertempur. Maka Muhammad akan mengalami hal yang berbeda jika berhadapan dengan kita, katanya. Padahal mereka hidup di Madinah. Dan piagam Madinah itu sudah mereka sepakati. Tapi komentar-komentar yang menunjukkan sinisme mereka terhadap Rasul, para sahabat, terhadap Islam itu demikian hebatnya. Kenapa? Karena sejak awal nggak suka dengan Kanjeng Nabi. Sejak awal sudah punya gap secara psikis. Ini bukan orang yang saya harapkan. Jenengan kalau duduk di sini atau duduk dalam sebuah majelis, kemudian berharap ada satu orang yang nggak datang di majelis, muga-muga wong gak teko. Pas kursi Pak, duduk di kursi begitu jenengan. Pas samping jenengan itu kosong. Dan jenengan melihat semua hadirin itu, audiens, jamaah, mustami'. Kemudian panjenengan dalam hati, muga-muga wong iki gak teko. Si A misalnya. Orangnya datang Pak. Ketika orangnya datang gak ada kursi kecuali di samping jenengan. Kira-kira detak jantung jenengan normal apa betul? Jadi orang-orang Yahudi itu bahkan jauh lebih hebat dibanding contoh yang sederhana itu. Mereka sangat membenci dan tidak pernah berharap Muhammad itu ada. Sehingga setiap kali kemudian Muhammad mendapatkan hal yang baik, hal yang luar biasa, penentangan dan perlawanan mereka bertambah-tambah. Hasadnya bertambah-tambah itu. Sehingga kemudian mengatakan ketika menang, lawannya mau ngono ayam sayur. Coba nih ayam jantan kan begitu, kalau bahasa kita. Dan itu mereka perdengarkan kepada saudara-saudara mereka kaum munafikun Madinah. Ini juga menarik Pak, digarisbawahi. Pada saat Kanjeng Nabi dakwah di Makkah, kita enggak mengenal ayat-ayat berkaitan dengan penjelasan sifat munafik. Tapi ketika Rasulullah di Madinah, ayat-ayat yang panjang tentang ciri kemunafikan, ciri mukmin muslim pendek ayatnya dalam awal suratul Baqarah. Ciri orang kafir pendek Pak sampai khatamallahu alaihim. Ciri orang munafik 9 ayat Pak berderet. Karena ini yang paling sulit dideteksi Pak. Dan di Mekah musyrikin Makkah itu memudahkan Rasul untuk mengidentifikasi ini kawan ini lawan. Karena mereka itu kalau nggak seneng ngomong Pak. Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, ini orang-orang yang tokoh nomor wahidnya termasuk Abu Sufyan Al-Ham. Itu kalau nggak suka dengan Rasul kan langsung ngomong, sikapnya kelihatan. Tapi kalau di Madinah, ayo kita bertempur menghadang atau melawan musyrikin Makkah yang akan menyerang Madinah, kita lindungi bareng-bareng. Mereka teriak, mari gitu Pak. Takbir mereka juga teriak Allahu Akbar. Di tengah jalan mereka bilang sepuntene ya Rasul, kula weteng kula loro. Monggo adzan rumiyin masuk waktu Isya.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi kaum munafik ini orang-orang yang sulit untuk dideteksi. Sehingga kemudian bahaya mereka itu jauh melebihi musyrikin Makkah. Dan kenapa kemudian muncul munafik? Orang-orang musyrik di Mekah itu berani melontarkan tuduhan kebencian ketika ketidaksukaan kepada Rasulullah SAW karena Rasul belum punya kekuatan, Pak. Beda dengan ketika Rasul memasuki Madinah. Rasul memasuki Madinah sebagai sosok yang kemudian disambut sebagai pemimpin. Beliau pemimpin. Aus dan Khazraj hampir seluruhnya atau mayoritas mereka sudah mengakui kepemimpinan Rasul. Sehingga kalau di Makkah beliau dilawan secara terbuka karena memang tidak punya kekuatan secara fisik. Musyrikin Makkah nggak ada, Pak, yang takut dalam tanda petik. Tapi ketika di Madinah orang-orang mau musuh Rasul itu mikir gitu. Mau menyampaikan secara terbuka ketidaksukaan mereka terhadap Rasul itu mikir. Maka muncullah kemudian kaum munafik. Mereka nggak suka tapi tidak dengan ngomong, selintutan lah begitu. Saking selintutannya nanti kita lihat bahasa Allah itu indah sekali menggambarkan dalam Al-Quran seperti apa sih selintutannya mereka itu, orang-orang munafik itu. Kenapa kemudian membahas Yahudi Quraidah, Holocaust itu ada kaitannya dengan munafik? Karena mereka dengan orang-orang Yahudi ini saling menguatkan, saling bergandeng tangan untuk memusuhi Rasulullah SAW karena mereka merasa ini common enemy, musuh bersama. Kadang-kadang, Pak, sebuah komunitas, sebuah tempat, sebuah kota, bahkan sebuah negara itu butuh dihadirkan common enemy untuk menyatukan kekuatan. You know what? Ketika kemudian ada musuh yang dianggap musuh bareng, mereka yang pada awalnya saling jegal bisa saling bersatu. Kalau menemukan musuh yang sama. Jadi Yahudi dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit nifak ini kemudian menyatu, yatajas satu tubuh, satu jasad untuk memusuhi Rasulullah SAW, wabil khusus dalam pertempuran Ahzab atau Khandaq. Khandaq ini sejatinya bahasa Persia. Kenapa kemudian disebut sebagai pertempuran Ahzab? Ahzab menikah maknanipun sekutu, dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di ayat ke-33 di surah ke-33 namanya suratul Ahzab itu mengkisahkan tentang beberapa hal berkaitan dengan latar belakang pertempuran ini hingga kemudian pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum munafik dan orang-orang Yahudi, wabil khusus Yahudi Bani Quraidah yang tadi dikaitkan dengan peristiwa Holocaust. Ketika ada yang bertanya, kenapa Hitler membenci Yahudi? Ada banyak versi, ada banyak jawaban, tetapi di antara sekian banyak jawaban, ada jawaban-jawaban yang beririsan. Salah satunya, Hitler membenci Yahudi karena dianggap sebagai penyebab terpenting kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama. Yang kedua, Hitler membenci Yahudi karena ibunya ketika meninggal dianggap dokter Yahudi yang nangani nggak serius, sehingga dianggap sebagai awal dari kematian ibunya. Hitler itu, Pak, saya sempat melihat salah satu film yang mengkisahkan biografinya Hitler. Judulnya sama dengan judul buku yang ditulis Hitler, Mein Kampf. Hitler itu meskipun sadis, itu kemana-mana, dia mau di bunker atau mau di benteng perlindungan itu selalu membawa foto ibunya, Pak. Kan birrul walidain itu. Jadi kemana-mana itu bawa foto ibunya itu ya. Saking cintanya dia dengan ibunya. Sehingga ketika kemudian ada yang dianggap menyakiti ibunya, kebenciannya terhadap orang tersebut atau bangsa tersebut semakin dahsyat. Itu yang kedua. Yang ketiga, Adolf Hitler ini termasuk orang yang sangat memuja ras Jerman, asli, Arya. Sehingga ketika kemudian orang-orang Yahudi mengatakan bahwa kami adalah bangsa pilihan di dalam Taurat, maka kemudian Hitler menganggap itu penghinaan terhadap ras Arya. Jadi kebencian Hitler terhadap Yahudi itu memang berawal dari banyak sebab. Di antaranya 3 hal yang saya sebutkan itu. Beda dengan kasus Rasulullah mengusir Yahudi. Bukan karena kebencian, tapi karena apa? Mereka melanggar As-Sahifah Al-Madinah.
Karena mereka melanggar piagam Madinah yang merupakan kesepakatan hukum antara Rasulullah dengan keseluruhan penghuni Madinah. Jadi kalau Hitler membenci Yahudi itu kan sifatnya personal, kebencian personal. Tapi kalau Rasulullah mengusir Yahudi itu enggak ada unsur kebenciannya Bapak Ibu. Buktinya apa? Karena nanti ada 39 orang Yahudi yang masuk Islam, mengikuti Rasul. Kalau kemudian Rasulullah membenci Yahudi, maka seluruh etnis Yahudi pasti diusir sejak awal. Jadi latar belakang Khandaq atau pertempuran Ahzab itu ya bermula dari pengkhianatan Yahudi Bani Nadir. Ini tidak kita bahas, sekilas saja ya. Rasulullah SAW itu pernah meminta diat, pirsa diat Pak ya. Diat itu sesuatu yang harus dibayarkan dengan nilai tertentu jika seseorang membunuh orang lain tanpa sengaja atau tanpa alasan yang dibolehkan syariat. Jenengan ngecat, nggak hati-hati, bawa galon, cat galon yang berapa puluh kilo itu Pak, di atas. Kemudian andang kita, andang itu bahasa Indonesianya apa Pak ya? Kita bawa andang itu naik ya, kemudian cat kita taruh pada dengkle ya, kursi kecil, kurang hati-hati kita. Ketika ngecat goyang-goyang sampai kemudian catnya itu jatuh dalam keadaan belum kita buka, puluhan kilo, nimpa anak kecil, pelak. Maka tidak dihukum kisos. Karena tidak ada niatan membunuh. Artinya dia tidak melakukan itu karena syariat memintanya, menuntutnya. Jadi tidak sengaja gitu ya, tidak sengaja. Sehingga kemudian ada orang terbunuh, maka harus bayar diat. Diatnya senilai apa? Diatnya dikonversi dengan ketika Abdullah, bapaknya Kanjeng Nabi, itu diundi oleh sang ayah, Saibah bin Hashim. Kita mengenal Abdul Muthalib itu namanya, lakopnya, sebutannya, namanya Saibah itu Pak. Jadi ketika kemudian dia diberitahu oleh para kahin dukun, ya jangan disembelih anakmu, itu ya. Cobalah ditukar diundi dengan onta. Kalau kemudian kamu ngambil yang keluar, nama anakmu ngambil lagi sampai nanti yang keluar onta. Ngambil berapa kali Pak? Ngambil berapa kali? Sampai keluar onta itu. Pinten Pak? 100 Pak. Sehingga diatnya orang yang meninggal tanpa sengaja itu membayar senilai 100 ekor. Kalau 1 ekor unta itu 100 juta kali 100 berapa Pak? 10 M. Kurang lebih diatnya itu 10 miliar kalau apa yang kita lakukan menjadi asbab meninggalnya seseorang. Asbabnya sih ajal, tapi kemudian halnya karena cat kita yang tertumpahkan dan seterusnya. Jadi waktu itu Rasulullah hendak meminta orang-orang Yahudi membayar diat. Yuk ini karena kita salah ya, karena mereka membunuh orang-orang musyrikin Mekah ya, tanpa alasan syariat yang diperkenankan. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi Bani Nadir. Yuk kita bayar bareng-bareng. Karena di piagam Madinah itu seperti itu, disonggo bareng-bareng. Bani Nadir menyambut dengan penuh kesukacitaan, tapi ketika Rasul masuk tempat mereka, itu mereka sudah mempersiapkan batu besar di atas tempat duduk Rasul dan para sahabat. Karek gelundung newai untuk membunuh Rasulullah. Mereka lupa Pak, bahwa Rasul itu menerima chatting dari Jibril itu kan. Tiba-tiba ada notifikasi WhatsApp masuk itu kan Pak. Bahwa beliau terancam. Maka ketika kemudian beliau mendapat informasi dari Jibril, langsung kemudian beliau keluar gitu saja Pak. Dari kompleks Bani Nadir dan diikuti oleh seluruh sahabat. Baru setelah itu Rasul menjelaskan dan setelah itu Rasul langsung mengumpulkan pasukan Madinah untuk mengepung Bani Nadir. Sampai ujungnya diusir gitu Pak. Cuman ketika dia mau diusir, mereka meminta agar supaya diberi kesempatan membawa harta-harta mereka. Dibolehkan Rasul, 1 orang 1 onta. Bersama perbekalan yang bisa dibawa oleh 1 onta itu. Kecuali senjata, nggak boleh dibawa. Maka mereka kemudian meninggalkan Madinah menuju sebuah tempat namanya Khaybar. Maka nanti ada perang Khaybar Pak. Karena Yahudi yang terusir dari Madinah ini kemudian membentuk kekuatan di Khaybar. 167 km ke arah utara dari Madinah. Khaybar.
Setelah itu kemudian berarti kaum muslimin di Madinah itu Pak sudah kehilangan dua kabilah besar Yahudi, Bani Qainuqa yang diusir setelah tadi mengingkari perjanjian damai melalui pelecehan terhadap muslimah tadi di pasar, diusir. Yang kedua Bani Nadir karena kasus ini, berarti di Madinah tinggal Bani Quraidah. Tinggal satu Pak. Terjadinya di tahun kelima Hijriah. Ya, ketika Rasulullah usianya tadi saya sampaikan pada jenengan 58. Kenapa saya nyampaikan usia ini menjadi penting? Karena seringkali kemudian kita itu masuk usia 50, 54, 56 wis mulai ngeluh, wis tua. Kanjeng Nabi itu 53 tahun baru hijrah, Pak. 55 tahun baru perang pertama. Dari 29 pertempuran Rasul, itu perang pertama Rasul di usia 55 tahun, Pak. Itu kalau di Indonesia 1 tahun sebelum pensiun BUMN, Pak. Orang pensiun itu masih dianggap produktif, no betul? Pensiun, betul. Tapi lihat Rasulullah, Pak. Rasulullah itu perang pertamanya di usia 55 dan beliau menjadi panglima perang utamanya. Berarti usia produktif, no betul? Produktif. Pertempuran yang sangat dahsyat ini nanti namanya Ahzab di suratul Ahzab. Ini usia Rasul 58 tahun, Pak. Kurang 2 tahun pensiun guru, Pak. Itu masih produktif. 58 tahun. Jadi ketika itu Rasulullah SAW mendapat kabar bahwa ada pasukan Ahzab, Al-Ashkar Al-Ahzab. Ada pasukan Ahzab yang kemudian bergerak menuju ke tentara Ahzab yang bergerak menuju Madinah. Dari berbagai kabilah. Fazara, Khuda'a, Ghatfan, musyrikin Makkah, dan lain-lain. Itu bergerak menuju ke Astagfirullahaladzim. Bergerak menuju ke Madinah, Pak. Dan ketika kemudian mereka bergerak menuju Madinah, jenengan bisa bayangkan ya, Madinah itu kotanya tidak besar. Jumlah penduduknya kurang lebih 3 sampai 4 ribu orang. Dikepung 10 ribu orang. Itu penduduk dengan yang ngepung itu lebih banyak yang ngepung, Pak. Dan dari 3.000 orang ini sekitar 1.000 sekian ratus, anggaplah 2.000 ngaten nggih. Itu yang kemudian bisa digerakkan menjadi tentara. Yang kemudian mereka nanti akan melaksanakan salah satu strategi tempur yang sangat asing, majhul di kalangan bangsa Arab, yang diusulkan oleh salah seorang imigran Persia, namanya Salman Al-Farisi, Muslim imigran dari Persia, yang dia mengusulkan kalau kami di Persia, itu kalau jumlah pasukan kami sedikit ya Rasulullah, jumlah pasukan kami sedikit, maka yang kami lakukan adalah bertahan di kota dengan cara membuat benteng perlindungan berupa khandak, parit. Sayyidina Umar yang pertama kali memberikan usulan, ya Rasulullah, Badar membuktikan atas izin Allah kita menang. Uhud membuktikan sejatinya kita menang, terkecuali karena pengkhianatan atau ketidaktaatan pasukan panah. Maka di pertempuran kali ini kita akan songsong mereka ya Rasulullah. Umar, Pak, pantas. Yang kalau naik bagal atau keledai itu 2 kakinya bisa nyentuh tanah saking dhuwure. Yang pedangnya panjangnya 1,5 meter, bobotnya 50 kilo, hari ini masih tersimpan di Museum Topkapı Turki Sire. Yang kalau dia bersin, Pak, ketika ngimami itu 5 makmum langsung terjengkang, ya pantas, Pak. Ngomong gitu pantas. Kita keluar ya Rasul. Abu Bakar, kita melakukan perang kota ya Rasulullah, sehingga wanita-wanita kita bisa membantu kita ya Rasul. Karena mereka tidak tahu detail-detail Madinah. Tapi kemudian Salman Al-Farisi memberikan usulan yang paling tepat menurut Rasulullah, buat khandak ya Rasul. Di timur baratnya Madinah sudah terbentengi oleh napa kalau wau? Oleh bukit-bukit yang terbuat dari lahar-lahar yang membeku, bukit-bukit berbatu hitam. Bagian selatan Madinah sudah terlindungi karena di sini posisi kebun-kebun kurma milik Yahudi yang rapat-rapat, sehingga menguntungkan pertahanan naturalnya Madinah. Sehingga bagian terbuka tinggal utara, yang sekarang kalau kita ngelihat itu ngelihatnya Jabal Uhud, itu bagian utara, Pak. Makanya di sana kemudian dibuat khandak itu. Kalau sekarang kan di aspal gitu, sehingga kita tahu kurang lebih panjangnya berapa.
Jadi panjangnya waktu itu yang digali atas petunjuk Rasulullah setelah mendapat masukan dari Salman Al-Farisi. Ya Rasul, buatlah parit yang kalau ada kuda mereka mau meloncat itu nggak nyampe. Maka 5 meter lebarnya Pak. Yang kalau kuda mereka itu masuk melalui parit itu mereka nggak bisa naik lagi. 3,5 meter dalamnya Pak. 5 meter, 3,5 meter, 2,5 kilometer panjangnya yang digali Pak. Jenengan kalau gali tanah diwek, tambak beras dan seterusnya, gali tanah, coba nggih, empuk. Itu tanah berpasir dan berbatu, Pak, Madinah itu. Dan itu yang digali, lebarnya 5 meter, kedalaman 3,5, panjangnya 2,5 kilo. Rentang waktunya kurang lebih 1 minggu sebelum pasukan Ahzab diperkirakan hadir. Di bagian pintu utara Madinah digali dan Rasul ikut menggalinya bersama para sahabat. Rasul tidak tipikal bosi, Pak. Rono, Rene, gali dan seterusnya mboten, tapi kemudian beliau juga ikut menggali bersama dengan para sahabat. Nah, di sini panjangnya mencapai 5.000 hasta, 250 kilo. Lebarnya 9 hasta, kurang lebih 4,5 meter sampai 10 meter. Nih ya, 10 hasta. 1 hasta kan 30 cm, Pak. Setiap 10 orang ditugasi menggali 40 hasta atau sekitar 20 meter. Per 10 orang, Pak. Berarti per orang 2 meter persegi. Bukan 2 meter persegi. Luasnya iya, tapi dalamnya 3,5 meter loh. Per orang menika. Jenengan gali sumur 2 meter persegi. Dalamnya 3,5 meter sendirian, Pak, di tanah Jombang. Terus pun Pak, kinten-kinten. Bukan Madinah, bukan tanah berbatu. Tapi itu para sahabat melakukan dengan menyenandungkan syair dan nasid dibersamai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini parit yang digali, Pak. Yang warna hijau ini. 2,5 kilo. Ya, 2,5 kilo ya. Bukan 250 meter, 2,5 kilo. Masya Allah. Itu yang kemudian digali dan kemudian pasukan lawan, ini pasukan lawan dari Bani Ghatfan, dari musyrikin Makkah, dari Bani Khuza'ah, Fazarah, Qudha'ah dan seterusnya. Bukit Uhud posisinya di sini, ini berarti memang bagian utara Madinah. Jadi waktu itu kemudian parit sudah mulai digali dan pasukan lawan sudah datang. Ketika pasukan lawan datang kita lihat kabar dari Allah, Masya Allah, ini bahasa Quran Pak ya, indah sekali. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah yang sama dengan nama perangnya, Ghazwatul Ahzab. Nama suratnya surah Al-Ahzab. Surah yang berbicara tentang persekutuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idza zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir. Dari sini dulu. Yakni ketika mereka datang, pasukan lawan itu datang, Masya Allah ya, cara mereka melakukan show of force. Abu Sufyan Al-Harb sebagai pemimpin utama dari pasukan sekutu itu mengatakan, nanti tampakkan diri kalian kepada Muhammad dan orang-orang Madinah, ada yang dari atas, ada yang dari asfala. Ada yang dari atas perbukitan, ada yang dari bawah, ada yang dari celah-celah. Sehingga kemudian orang ngeri, Pak, pasukan teko kono, ono teko kene, ono teko. Cara dia mengatur pasukan. Sehingga kemudian digambarkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita kondisi psikis sahabat. Wa idzaghatil absar. Sehingga mata ini enggak bisa fokus lagi, Pak. Karena saking banyaknya lawan yang datang, dan kedatangan mereka itu kan selalu dengan teriakan-teriakan, dengan bahasa-bahasa yang provokatif. Belum ketambahan para wanita-wanita Arab di masa lalu yang kalau menyemangati suami mereka bertempur itu ngeri. Mungkin jenengan kalau kemudian pernah membaca Ghazwatul Badar, Ghazwatul Uhud. Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan Al-Harb yang nanti jadi mertua Rasul ini, Pak. Punya anak namanya Romlah itu ya. Yang nanti akan dinikahi oleh Rasulullah SAW, Romlah binti Abu Sufyan. Jadi Hindun itu kalau menyemangati pasukan musyrikin itu Pak ya, kalimatnya begini termasuk suaminya. Wahai para suami, jika kalian kalah dalam peperangan ini maka kami akan menjadi milik musuh kalian. Kan ya tadi suami wedi toh, oh ya ojo ngono lah itu.
Kalau kalian kalah maka kami akan jadi milik-milik mereka. Suami kemudian muncul Pak egonya itu kan. Ya ojo ngono, menang kita akan menang. Jika kalian kalah maka pintu-pintu rumah kami akan tertutup buat kalian. Jangan pulang sekalian gitu maksudnya Pak. Turun yang joboy. Jadi bahasa-bahasanya itu provokatif. Sehingga kemudian ketika tentara-tentara ini bersama para wanita-wanita mereka. Ada Dharma Wanita Mekah itu kan Pak. PKK Godfan itu kan. Itu memotivasi para suami ya, untuk kemudian bertempur. Itu menjadi semakin semangat mereka. Tapi ketika mereka sampai di bagian pintu gerbang Madinah, kaget Pak. Bayangan mereka nanti ketemu dengan benteng Madinah. Tetapi pasukan kaum muslimin ini sampai kaget. Tidak ngira kalau kemudian pasukan sebanyak dan sebesar ini dengan senjata yang selengkap itu, pasukan kavaleri yang sangat banyak. Jadi sama-sama terkejutnya kaum muslimin itu sampai kalimat Allah menyebutkan dan mata kaum muslimin itu nggak bisa fokus lagi sudah. Seperti orang yang seakan-akan melihat jam itu Pak, tapi kalau ditanya jam berapa dia gelagapan. Oh 18.59. Padahal seakan-akan dia melihat ke sana Pak. Itu orang saking bingungnya. Kalau dalam bahasa kita nyeleleng gitu Pak ya. Seperti melihat jam, tapi kita lihatnya jam berapa dia kaget langsung lihat jam. Bahkan kemudian oleh Allah disampaikan wa balaghatil qulubul hanajir, dan bahkan sampai hati itu naik, yang namanya hati itu sampai naik ke hanajir, sampai ke kerongkongan. Jenengan kalau pernah merasakan muntah itu dari dalam sampai lambung sampai ke kerongkongan. Ini yang dimuntahkan bukan makanan tapi hati gitu. Rasanya hati itu seperti sudah. Kalau gambaran gurunda kami ketika menjelaskan tentang Ghazwatul Ahzab itu, maka bayangkan ketika kamu dari Kediri menuju ke Malang Batu dan kemudian melewati tempat para layang di Songgoriti itu Pak. Gitu, ngaten nggih. Dan posisimu waktu itu sedang di belakang baca Quran atau membaca majalah atau apapun. Sehingga tidak melihat jalan yang diambil sopir. Kita biasanya belok ke kanan nyaman, tapi hari itu dilewatkan di tempat para layang itu. Kita sedang baca, tiba-tiba, yut, bisa merasakan Pak. Seperti atau pesawat yang mengalami turbulensi. Kalau di Songgoriti itu kan kemudian turbulensinya kagetnya cuman jek gitu aja beberapa detik tuh Pak. Yek. Tapi ini Pak, para sahabat dikepung 1 bulan Pak. Coba bayangkan. Kalau kemudian kita merasakan gak enaknya, gak nyamannya cuman beberapa menit gitu ya, ini gak nyamannya 1 bulan. Harus terus ngawasi lawan, karena kalau kemudian mereka lengah, maka pasti ada yang memasuki parit dan kemudian menerobos. Semua kemudian menjadi sangat tegang, saking tegangnya. Sampai kemudian kita lihat komentar orang-orang munafik. Sebelum kita kaitkan dengan Bani Quraisyah itu. Apa komentar orang-orang munafik? Wa idz qalat ta'ifatu minhum. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, ya ahla Yasrib, wahai penduduk Yasrib. Ini ikut jaga gitu Pak ya awalnya. Bersama dengan 1.000 sekian ratus orang bersama Kanjeng Nabi, mereka ikut jaga. Bareng delok musuh yang sekian banyak Pak. Orang munafik itu sifat utamanya, dia akan mencari siapa yang layak, siapa yang akan memenangkan pertempuran. Dia mengestimasi secara akliyah. Kalau ini dengan ini siapa yang menang, maka dia akan bela siapa yang menang. Bukan bela kebenaran, tapi di mana tempat yang paling menguntungkan buat dia. Kalau pasukannya sekian, lawan pasukan Muhammad yang cuma sekian, wah kata yang menang kono. Jelas menang kono, sulit kemudian Muhammad menang. Maka kemudian mereka mengatakan kepada penduduk Yasrib, ya ahla Yasrib, hei orang-orang Yasrib, apa yang mereka katakan? La muqama lakum, gak ada makom buat kalian, gak ada tempat bagi kalian. Kalau sudah lawan seperti ini, dimanapun kita berada selesai habis, gak ada tempat buat kalian. Farji'u wis mulih. Farji'u, ayo pulang, kita pulang saja. Bahkan mereka kemudian dengan sangat provokatif mengatakan,
wa yasta'dinu fariqum minhum annabiyya yaquluna inna buyutana auratun. Mereka kemudian minta izin pada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kalau kita jaga di sini menghadapi mereka, rumah-rumah kita itu kan terbuka, tidak ada yang jaga, ya Rasul kami izin jaga-jaga rumah ya. Kami izin Kanjeng Nabi, kami jaga rumah saja. Nanti khawatir kalau kemudian mereka menyerang dari belakang, jelas tidak mungkin menyerang. Dari timur barat jelas tidak mungkin menyerang. Tapi kemudian mereka meminta izin kepada Rasul, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna buyutana aurah. Ya Rasul, sungguhnya rumah-rumah kami ini terbuka loh, nggak ada yang jaga. Biar kami yang jaga ya Rasul, rumah jenengan tak jaga. Rumah Abu Bakar tak jaga, rumah Sa'ad bin Abi tak jaga. Sudah jenengan di sini aja, kami jaga rumah jenengan. Apa kalimat Allah untuk menunjukkan kepengecutan mereka? Wa ma hiya bi aurah, kata Allah. Dan sekali-kali rumah mereka itu tidak tertutup, tidak terbuka. Iyuriduna illa firoro, itu adalah cara mereka untuk firoro, melayu lari dari itu hanya cara mereka, karena secara logika mereka merasa tidak mungkin menang. Dan orang munafik dimanapun itu selalu berhitung keuntungan buat mereka, bukan benar atau salah, bukan hak atau batil, tapi siapa yang menurut mereka paling menguntungkan. Dimanapun Pak, sifat itu selalu begitu. Bahkan kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walau duhilat alaihim min aqtariha, kalau Yasrib nanti diserang dari segala penjuru ya Rasul, summa subilul fitnata la'autaha wa ma talabbasu biha illa yasira. Kemudian diminta kepada mereka, ya, ini gambaran Allah Pak untuk menunjukkan hati munafik itu Pak, hati yang dipenuhi dengan sifat nifak itu. Bahkan seandainya nanti benar-benar pasukan azab itu masuk ke dalam Yasrib, dan kemudian mereka diminta orang-orang munafik itu, ayo, kalau kamu kemudian pengen selamat, murtad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat berikutnya? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ma talabbasu biha illa yasir. Mereka enggak akan minta tunggu waktu, ketika diminta murtad, oke saya murtad sekarang. Tanpa ada tenggang waktu mereka pasti akan mengatakan ya sudah saya murtad, yang penting saya selamat. Ini gambaran Allah Subhanahu wa taala terhadap kondisi yang dihadapi oleh Kanjeng Nabi waktu itu. Jenengan sudah bisa bayangkan ini pasukan jumlahnya ribuan tadi itu berhadapan dengan puluhan ribu pasukan. Di sini nggak bisa merem Pak. Bahkan secara fikih kemudian kita bisa mendapatkan di dalam kitab yang ditulis oleh dokter yang pertama Said Ramadan Al-Buti, yang kedua Dr. Muhammad Al-Ghazali, Mesir. Bukan Abu Hamid Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali dari Al-Azhar. Jadi keduanya menulis kitab judulnya sama, Fiqhus Sirah. Dan di dalam kitab itu dijelaskan hari itu Rasulullah dan para sahabat bahkan boten sempat sholat dari mulai duhur sampai maghrib. Tidak bisa meninggalkan posisinya, maka nanti ada syariat sholat khauf. Jadi tidak bisa meninggalkan posisinya, ini parit Pak, lawan di situ. Kemudian kita bersama dengan sahabat-sahabat kita di sini, ini kalau kemudian ditinggalkan bahaya, mereka pasti nyerobot. Panah-panah kemudian sudah saling berhadapan. Jadi semua mata terus tertuju, gerakan sedikit itu kemana terus. Sampai kemudian tidak sempat sholat duhur, asar, maghrib. Langsung dalam hati kita, wah ini pasti nih, kayak karnavalan pasti nih fikihnya itu kan. Tidak boleh Pak. Konsep fikih yang kemudian kita dapat dari kitab Fiqhus Sirah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhirnya ketika kemudian pasukan lawan beristirahat, pasukan kaum muslimin sebagian beristirahat, sebagian berjaga, baru kemudian beliau melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib bersama isya di jam'u diropel, digabung. Ini kemudian ada sebagian orang alhamdulillah ketemu fikihnya. Berarti lumayan ini, duhur, asar, maghrib, besok jadi itu ngawur Pak. Karena asbabnya harus sama. Tidak kemudian wisuda Ustadz ora oleh, manten Ustadz ora oleh. Karena apa lopo meneh itu kan. Sampai duhur, asar, maghrib jadi satu dengan isya. Maka Said Ramadan Al-Buti menyampaikan kebolehannya jika asbabnya sama.
Jika memang tidak bisa meninggalkan sama sekali dan taruhannya hidup dan mati. Buat keluarga, buat masyarakat, buat umat. Jadi waktu itu terjadi seperti itu, tidak bisa kemudian para sahabat meninggalkan tempat. Dan kemudian apa kalimat orang-orang musyrik dan orang-orang munafik, Pak? Kalimat orang-orang munafik yang disampaikan kepada Rasulullah SAW waktu itu adalah ini kalimat yang sangat menyakitkan. Mereka mengatakan, wa'adanallahu wa rasuluh illa ghurura. Dan tidaklah janji wa'adana, ya, ada. Dan tidaklah kemudian janji yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kecuali hanya isapan jempol. Yang dijanjikan Muhammad, Nabi kalian yang kita percaya bersama ternyata lah isapan jempol saja. Ternyata tidak beneran itu kan, cuman tipu daya saja. Ini kalimat mereka yang di situ ada Rasul loh, Pak. Jadi mereka mengatakan Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kita semua melainkan hanya tipu daya, hoax. Allah hoax. Allah menyampaikan hoax pada kita. Itu disampaikan di hadapan Rasul dan para sahabat. Munafik itu begitu bahayanya, Pak. Meskipun nanti ketika sang tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul ini mati, Pak. Rasul itu berkali-kali didatangi sang anak Abdullah bin Ubay bin Salul. Radhiyallahu an. Kalau saya menyebut radhiyallahu an itu berarti anaknya ini muslim. Ketika kemudian dia meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, salatilah ayahku, salatilah ayahku, salatilah ayahku. Umar sudah menghadang langkah Rasul, jangan ya Rasulullah. Tapi Rasul kemudian mengatakan, aku akan melakukan sepanjang Allah tidak melarangku. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surah Al-Ahzab atau At-Taubah, Pak ya, At-Taubah. Bahkan jika engkau memintakan ampun 70 kali, maka Rasul kemudian dicegat oleh Umar, ya Rasul kan sudah turun ayat bahkan jenengan meminta ampun 70 kali. Apa kata Rasulullah? Maka aku akan memohon ampun pada Allah 70, saya tambah 70, saya tambah 70. Itu saking sifat sayangnya Rasul terhadap siapapun, Pak. Sampai kemudian turun ayat yang terakhir, keharaman mensolati orang yang jelas kemunafikan. Jadi bagaimana kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ini kemudian berkoalisi dengan Yahudi, Bani Quraidah. Lah ini Pak sebagai penutup nih. Karena sudah ada yang menguap satu orang, Pak, tanda saya harus segera menyelesaikan bahasan ini. Maka bunda yang dirahmati Allah, ketika kemudian kaum muslimin sibuk, sangat sibuk itu ya, berada di benteng depan, di samping parit-parit, tiba-tiba kemudian ada orang yang mengobarkan semangat permusuhan kepada Rasulullah atas Bani Quraidah. Jadi Bani Nadir, orang-orang dari Bani Nadir, kemudian musyrikin Mekah beberapa kemudian melewati sisi timur dan barat secara personal, tidak mungkin dalam bentuk pasukan, nggak mungkin. Secara personal kemudian masuk ke Madinah, mendatangi Bani Quraidah dan mengabarkan pada mereka ini kesempatanmu. Kita menghantam Muhammad dari depan, dari parit, ya arah Khandaq, dan kalian menusuk dari belakang. Ini kesepakatan yang Quraidah menyepakati, maka kemudian mereka mempersiapkan senjata-senjata mereka selama beberapa minggu ketika pengepungan itu tidak berhasil. Sampai kemudian Bani Quraidah sudah siap itu Pak ya. Kemudian pasukan yang di depan sudah diberitahu, saat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa angin petir badai. Sehingga kemudian pasukan lawan menjadi porak-poranda. Jangan bayangkan begini nggih. Berapa jumlah pasukan lawan tadi, Pak? 10.000. Estimasi, jenengan baca banyak kitab akan ketemu estimasi. Kalau ada pasukan menyerang di masa dulu, Pak ya, masa Arab lalu. Itu kalau kemudian mereka perjalanannya jauh, maka unta yang dibawa pasti banyak, berlipat-lipat dibanding jumlah unta yang digunakan alat transportasi. Kenapa? Karena unta ini adalah sumber energi mereka, makanan mereka. 100 orang itu 1 ekor unta, Pak. Per hari, 1 hari. 1 hari 1 ekor unta untuk 100 orang. Berarti kalau kemudian jumlahnya 10.000 orang, 1 hari butuh berapa ekor unta yang harus dipotong? Ini agak matematik, Pak. 10.000 bagi
Bagi 100, benar Pak? Ketemu 100 Pak? 100, coba jenengan bayangkan, satu hari mereka harus nyembelih 100 unta Pak. Padahal tadi ngepungnya berapa hari Pak? 1 bulan. Kalau satu hari 100 ekor unta berarti 30 hari 3.000 Pak. Itu hanya untuk makan. Maka jenengan bayangkan secara fisikis pasukan yang ngepung itu sudah lelah sudah. Sudah lelah, capek, habis banyak, padahal mereka mengestimasi 3-4 hari Madinah selesai sudah. Ternyata sampai 2 minggu, 3 minggu. Apa yang kemudian terjadi? Kejenuhan, kebosanan. Mereka kemudian sampai merasa gak bisa nembus ini sudah. Sudah begitu datang angin, petir, badai, hujan. Allah menurunkan tentaranya. Semakin ciut gak Pak nyalinya Pak? Iki unta-unta ojo-ojo kalau kita bawa mobil, ojo-ojo tak doli kok mobilku. Lama-lama unta yang harusnya buat transportasi nanti dimakan juga. Udah mulai kacau itu Pak. Sampai kemudian ada yang masuk Islam dari Bani Ghatfan, masuk Islam menyelundup malam hari ke parit, datang menemui Rasul, sampai kemudian sang laki-laki yang baru masuk Islam ini oleh Rasulullah SAW diminta untuk mengadu domba. Jadi mengadu domba itu hukumnya boleh kalau mengadu domba lawan Pak dalam peperangan. Jadi dia mengabarkan kepada Abu Sufyan, ya Quraisy, jangan percaya dengan Ghatfan. Dalam kondisi seperti ini mereka menunggu kamu nyerang, yang kalau kemudian kamu kalah dia akan mundur. Jangan percaya dia ke Ghatfan, jangan percaya sama musyrikin Mekah. Dia meminta kamu maju dulu agar supaya mereka bisa menikmati kemenangan dan seterusnya. Dan itu boleh Pak, dalam situasi perang. Jangan dalam situasi kita ingin mendapatkan lahan itu ya. Itu haramun mutlakon, haramnya mutlak itu sudah. Maka kemudian apa yang terjadi itu dilakukan dan benar-benar terprovokasi. Mereka mulai saling curiga. Ketika mulai saling curiga, Ghatfan menarik pasukannya Pak 3.000 orang. Gak serius sih, udah pulang. Maka ketika pulang Rasulullah SAW dapat kabar Rasul ingin memastikan pasukan lawan kocar kacir. Rasul langsung bilang kepada para sahabat, dikumpulkan. Siapa di antara kalian yang nanti malam masuk ke pasukan lawan, kalian masuk, kalian lewati parit, kemudian masuk ke pasukan lawan, gabung dengan mereka untuk mendengar apa percakapan mereka dan apa rencana mereka. Siapa di antara kalian yang berani? Kalau jenengan ditawari gitu gimana Pak? Masuk ke 7.000 orang pasukan lawan. Sahabat gak ada yang angkat tangan Pak, gak ada Pak. Sekali bersahabat itu Pak, apalagi kita. Siapa yang mau masuk ke sana? Rasul, anak saya belum nikah Rasul ini. Anak saya baru sunat Rasul. Sahabat gak ada yang angkat tangan Pak. Sampai kemudian Rasulullah SAW menjanjikan surga pada mereka. Belum ada yang angkat tangan Pak, janji surga Pak. Sampai kemudian Rasul bertanya, Aina Hudzaifah? Di mana Hudzaifah? Hudzaifah bin Yaman beliau yang menceritakan hadis ini Pak radhiyallahu an. Dan beliau mengatakan ketika namaku disebut oleh Rasul, langsung badanku dingin. Aina Hudzaifah? Kemudian Hudzaifah bin Yaman diminta oleh Rasulullah SAW untuk memasuki pasukan lawan 7.000 orang itu dan kemudian meminta Hudzaifah bin Yaman untuk mendekati pimpinan pasukan sekutu. Jadi di mana kamu dengar Abu Sufyan maka dekati apa yang dia ucapkan. Wah tambah ngeri lagi Pak. Maka di kegelapan malam dia mengatakan, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an mengatakan ya beliau, hari itu Allah menolongku dengan gelapnya malam. Gelap, gak ada senter pasti, gak ada lampu ya dan seterusnya. Yang mereka ketika menyalakan api langsung tertiup oleh angin badai dan seterusnya. Itu menguntungkan, itu cara Allah menolong orang yang mukhlis sudah ikhlas bismillah. Ketika kemudian beliau sudah mulai masuk, pinternya Abu Sufyan itu begini, dia sudah memprediksi dalam keadaan gelap gulita seperti ini sangat mungkin pasukan lawan menyusup. Langsung dia sebelum memberikan informasi, mengumumkan berpidato, dia bilang begini, setiap pasukan langsung pegang tangan kanan dan kiri, tanya siapa temanmu itu. Tanya mereka, siapa, dari bani apa, kabilah apa, tanya mereka. Hudzaifah bin Yaman cerdas Pak, sebelum ditanya dia langsung tanya kanan dan kirinya, kamu siapa, dari mana, kamu siapa, dari mana. Langsung yang sampingnya gelagapan kemudian jawab dan gak sempat tanya Pak, seperti dhisik itu kan. Pegang dengan sangat kuat, kamu dari kabilah apa? Siapa kamu? Kamu dari kabilah apa? Siapa kamu?
Hudzaifah bin Yaman lolos dan hari itu beliau mendengarkan kalimat dari Abu Sufyan Al-Harb yang menyatakan pasukan akan ditarik mundur. Dan ketika kemudian pasukan sudah ditarik mundur, Rasulullah SAW mengetahui pengkhianatan Bani Quraidah karena ada di antara mereka yang coba menyusup di atau mau membunuh para ummahatul mukminin yang oleh Rasul dikumpulkan di sebuah tempat. Jadi ada satu orang yang kemudian menaiki tempat tersebut, benteng kecil atau ghetto itu. Ketika dia sampai di atas ada bibiknya Rasul, saudara kandung Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang kemudian beliau membawa salah satu alat dapur, Pak, saya nggak tahu apa Pak ya. Tidak ditunjukkan dalam hadis atau sirah. Kemudian digemplang nining sirah ya Pak. Ini ibu-ibu yang keren Pak. Jadi bagian dari pejuang. Dan kemudian tewas orang itu Pak. Saya membayangkan apa layah watu itu Pak. Atau kemudian lumpang gitu Pak ya. Alu itu. Jadi gemplang nih dan kemudian tewas. Ketika tewas diperiksa ini dari Bani Quraidah. Akhirnya setelah kemudian selesai urusan dengan musuh lawan yang jumlahnya 10.000, Rasul mengatakan kepada para sahabat, pergilah kalian ke Bani Quraidah dan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini jadi hadis yang kemudian Masya Allah penjelasannya. Ada sahabat yang memaknainya dengan makna kiasan, makna kias, bahwa yang dimaksud Rasul itu berarti, udah mati Pak, baterainya habis, berarti memang harus segera selesai. Jadi menangkap ibroh dari kalimat Rasulullah SAW, berarti kita harus cepat-cepat sampai di Bani Quraidah biar asar bisa sholat di sana. Ada yang kemudian tetap langkahnya stabil, di waktu apapun nyampe Bani Quraidah ya tetap sholat asar dilaksanakan di sana, nggak boleh di jalan. Ada yang di jalan, ada yang kemudian di sana sholatnya dan kedua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Intinya setelah itu sampai di Bani Quraidah Pak, dikepung Bani Quraidah, mereka mendapat support dari munafik, mereka mengatakan jangan pernah nyerah sama Muhammad, kami dengan ribuan pasukan kami akan menolongmu, ratusan pasukan kami mohon maaf akan membersamaimu. Quraidah dikepung 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Orang-orang munafik kok gak gabung-gabung gitu Pak. Karena munafik semakin lama semakin melihat Quraidah semakin lemah. Wah gak mungkin menang, was gak situ gabung. Munafik itu selalu begitu Pak. Dimanapun sudah. Sampai kapanpun. Akhirnya kemudian Quraidah nyerah. Dan ketika nyerah, ini terakhir ya, berkaitan dengan Holocaust. Kenapa Rasul disebut melakukan Holocaust? Karena kasus ini Pak. Ketika terakhir Rasulullah SAW melihat penyerahan mereka, Rasul mengatakan kepada mereka setelah pasukan kaum muslimin masuk di Bani Quraidah, memeriksa rumah-rumah mereka itu sudah penuh dengan senjata. Itu menunjukkan bahwa mereka akan menusuk Rasul dan pasukan dari belakang, akan menyerang dari belakang. Ini berarti lebih bahaya dibanding musuh yang lain. Orang seperti ini kalau nggak dihabisi bikin perkara panjang. Tapi Rasul sangat bijak. Kalimat Rasul begini, hukuman buat kalian. Aku serahkan pada kalian siapa di antara kami yang kalian pilih untuk menetapkan hukuman itu. Enak Pak. Jenengan, saya mau dihukum. Kemudian dibilangi begini, jenengan milih pun di antara kami-kami semua, jenengan minta dihukum oleh siapa? Jenengan akan pilih kira-kira orang yang paling apa dengan kita Pak? Dekat. Benar Pak? Dan Bani Quraidah itu punya sekutu di Madinah namanya kabilah Aus. Hazrat Aus. Mereka kabilah Aus. Kalau Qainuqa Hazrat Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau ini Bani Aus. Dan Aus itu tokohnya namanya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an. Maka mereka mengatakan Sa'ad bin Mu'ad. Kami ingin diadili Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad waktu itu darahnya sudah mengucur deras dan nanti akan wafat Pak, beliau syahid karena sempat terkena panah Pak, tangannya pada saat pertempuran Azab tadi, perang panah tadi. Beliau sambil kemudian memegangi tangannya mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sungguh aku adalah sekutu mereka sebelum aku mendapatkan cahaya Islam. Dan hari ini mereka mempercayakan hukuman itu padaku. Bisakah dibayangkan betapa sakitnya orang yang kita cintai ketika menyakiti orang yang paling kita cintai. Orang yang pernah kita cintai menyakiti orang yang sekarang paling kita cintai. Maksudnya Quraidah menyakiti Rasul. Maksudnya betapa sakitnya. Quraidah langsung mikir, waduh salah uang, salah milih. Jadi berarti di antara para sahabat yang paling tersakiti justru Sa'ad bin Mu'ad. Karena orang yang paling dia cintai hari ini itu disakiti oleh orang yang pernah dia cintai dulu, Pak. Oh, lebih sakit lagi.
Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, jangan sisakan di antara mereka kecuali orang tua, wanita, dan anak-anak. Jangan sisakan itu berarti dieksekusi, Pak. Jadi hari itu 400 orang Yahudi, Pak. Quraidah. Itu dieksekusi atas keputusan bukan Rasul, bukan. Tapi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Bersebab kesalahan mereka sangat tidak bisa ditolerir. Di saat para sahabat dan Rasulullah tegang selama 1 bulan penuh, Pak, sulit bisa tidur. Bahkan ledekan dari orang munafik. Kita sekarang itu pipis saja nggak bisa kok. Berbicara tentang kita menguasai dunia, kata Muhammad. Ngomong apa Muhammad itu? Di saat seperti itu kemudian orang mau menusuk dari belakang, ini kan kesalahannya super sudah. Maka hukuman kemudian dilakukan sehingga dari sini orientalis yang tidak jujur itu memutusnya, memotongnya. Mereka hanya melihat ujungnya. Muhammad dan teman-temannya telah mengeksekusi 400 orang Yahudi sebagaimana Hitler telah mengeksekusi 6 juta Yahudi dari Eropa. Berarti pelaku Holocaust pertama sebelum Hitler adalah Muhammad, versi mereka laknatullah alaih. Padahal sungguh Rasulullah tidak pernah memerintahkan yang pertama. Yang kedua, orientalis tidak pernah melihat kesalahan-kesalahan luar biasa dari Bani Quraidah ini. Bahkan ingin atau akan membunuh ummahatul mukminin, para istri Rasulullah dan seterusnya. Sehingga kemudian layak mendapat hukuman mati. Itu mungkin sekilas Bunda yang dirahmati Allah, meskipun tidak sangat dalam dan detail bahasan kita berkaitan dengan Bani Quraidah, tetapi kita bisa memberikan jawaban secara lebih jernih, secara lebih dalam itu ya, lebih rinci alasan-alasan yang menjadikan kaum Yahudi itu diusir dari Madinah bersebab sifat, sikap dan perbuatan mereka. Kiranya kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menetapi perjanjian kita dengan Allah dan Rasul-Nya, dan dikembalikan kita kelak ke hadapan Allah dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Benar-benar kita telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ujung kehidupan kita adalah ujung yang husnul khotimah. Insyaallah demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wonten pertanyaan apa mboten? Wonten. Kalau ada pertanyaan monggo. Persilakan bagi jemaah yang ingin bertanya. Sudah capek kelihatannya Pak ya. Baik. Nggih. Saya kembalikan pada pembawa acara. Mboten wonten pertanyaan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi dari Pulau Asri Jombang. Saya ingin bertanya tentang, saya pernah diceritai oleh guru saya suatu kisah bahwasanya ada seorang Yahudi yang dulu berwasiat kepada anaknya, itu pada masa Rasulullah sebelum lahir, berwasiat kepada anaknya jangan membaca salah satu bagian Taurat yang dia sembunyikan di dalam peti gitu. Katanya, ternyata itu isinya membuat tentang kelahirannya Rasulullah. Entah nasib anaknya tadi itu nanti masuk Islam atau gimana setelah membaca itu, saya sudah lupa. Tapi pertanyaan saya, jika Yahudi itu memang begitu kuat permusuhannya terhadap Islam, kenapa kok bapak yang seorang Yahudi ini tidak memusnahkan bagian Taurat itu saja? Gitu loh. Kenapa kok harus dikunci, terus kan bisa terlacak lagi oleh keturunannya itu loh. Itu apa itu memang cara Allah untuk membuka hidayah gitu, Pak? Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu bagian dari kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu tidak dinukil dari sumber-sumber sahih dari Quran maupun Sunnah, tetapi kemudian dari Ahlul Kitab. Yang Rasul tidak memerintahkan kita menolak seluruhnya atau menerima seluruhnya. Artinya ada bagian-bagian yang bisa jadi benar dan ada bagian-bagian yang bisa jadi salah. Yang panjenengan ceritakan itu seorang anak yang bernama Samuel, yang nanti ketika dia dewasa,
dia terus mencari di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi terakhir, begitu, bukan Rasulullah, di mana Nabi terakhir itu akan hadir. Dan kemudian dia mendapatkan tempat yang topografinya mirip dihadirkan oleh Taurat itu. Artinya saya tidak tahu di dalam kisah tersebut apakah dia dapatkan informasi tersebut dari Taurat yang disimpan oleh bapaknya itu ya. Karena kalau kemudian hanya itu saja menjadi aneh kisahnya. Karena pasti ada teman bapaknya yang banyak jumlahnya juga tahu Taurat gitu kan. Artinya banyak orang-orang Yahudi yang pasti tahu Taurat. Bahkan ada sebuah buku menarik ya, yang mungkin keluar tahun 2021. Saya ada bukunya tapi dalam bentuk file digital. Judulnya Yahudi Madinah, Sejarah Yahudi Madinah. Yang ternyata memang Yahudi yang menempati Madinah itu berbeda dengan Yahudi pada umumnya dalam tanda petik yang hari ini sebagian besarnya ada di Palestina, ya, di Syam. Jadi Yahudi di Madinah itu unik karena salah satunya mereka memang menempati Yasrib itu dalam rangka untuk menyambut datangnya Nabi terakhir. Cuman harapan mereka Nabi itu berasal dari terahnya Ishak, dari Yakub alaihissalam. Tapi kemudian justru dari terahnya Ismail sehingga terjadi penolakan secara fisikis. Jadi kalau kemudian ditanyakan siapa Samuel itu ya, yang nanti setelah dia menjadi Muslim Ismail. Tapi dia mengetahui dari siapa, Allah alam, dalam kisah itu tidak dijelaskan. Kemudian yang kedua, memang karakter dan watak Yahudi Madinah itu beda dengan Yahudi yang di Perang Dunia Pertama Kedua terdiaspora di Eropa. Ngaten nggih Mas nggih? Allah alam insya. Nggih, ada lagi Bapak Ibu? Mohon maaf, selanjutnya bagi penanya mungkin disesuaikan dengan tema kajian pada malam hari ini. Satu penanya terakhir, monggo. Wonten nggih. Jika tidak ada mungkin bisa ditutup dengan doa Ustaz. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Rabbana ufir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.